selama ini kan memang belum pernah diterapkan ya di KPPU itu. Makanya kami usulkan, saya terutama ya dalam kesempatan ini untuk mengusul itu segera untuk dilakukan perubahan di Undang-Undang 5 itu untuk memasukkan leniency program. Praktek yang dilakukan oleh KPPU selama ini adalah dengan pola apa yang dinamakan perubahan perilaku. Ya, bagi siapa yang mengakui adanya kesalahan maka tidak dilanjutkan di dalam proses lebih lanjut untuk pemeriksaan. Nah, tapi model perubahan perilaku kan tentunya sebetulnya berbeda dengan leniency program itu. Maka kalau leniency program tadi benar-benar pelaku itu yang mengakui pertama, kemudian itu dijadikan insentif bagi dia untuk dikurangi dendanya bahkan dibebaskan. Bagi KPPU tentunya urgensi adanya leniency ini sebagai satu instrumen awal KPPU untuk mengungkap lebih lanjut dari kartel tersebut, ya, menjadi bukti awal petunjuk untuk menjadi instrumen mengungkap lebih jauh dari perilaku kartel tersebut. Nah, itulah kemudian kalau itu bisa dilakukan, tentu dengan tadi itu memberikan pelindungan kepada si pemohon leniency itu, maka itu akan lebih cepat untuk bisa menggunakan leniency ini sebagai satu strategi, salah satu strategi untuk memerangi kartel di Indonesia. Perlu ini Bu, instrumen lain, misalnya kayak tadi lembaga ya. Pelindungan leniency. Ya, kalau saya sih untuk kondisi Indonesia saya kira itu perlu ya, mengingat kita tahu persis bahwa ya hampir sama dengan pola-pola yang terjadi di konteks pidana, karena kartel itu kolusi kan sebetulnya dalam tanda kutip ada aspek kejahatan di dalamnya ya gitu. Maka kalau itu orang yang mengungkapkan kemudian tanpa dilindungi kan bisa terancam ya keselamatannya dan sebagainya, maka perlu adanya satu lembaga itu. Belum ada yang belum di Indonesia belum ada, dan di undang-undangnya juga belum ada apa yang disebut dengan leniency program tadi. Itulah makanya menurut saya itu sebagai satu model yang bisa digunakan untuk di Indonesia. Nah, praktek itu kalau di luar negeri sih sudah terbiasa ya, sudah cukup banyak yang berhasil menggunakan leniency program, misalnya Jepang tadi yang saya katakan, Amerika, dan memang sejarahnya asalnya dari Eropa dan Amerika. Bu, efektivitas leniency ini kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, apakah ini akan lebih kena gitu Bu? Ya, salah satu keberhasilan, mengukur keberhasilan dari leniency itu kan pemberian sanksi yang begitu tinggi terhadap pelaku kejahatan, dalam konteks ini adalah kartel. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja telah membuka ruang itu. Ya, perubahan sanksinya tidak diukur dari paling rendah 1M maksimal kemudian 25 miliar seperti ketentuan yang Undang-Undang 5, maka di undang-undang ini diamandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja khusus terkait dengan sanksi dihitung dari besaran aset dan omset. Persentase aset dan omset 30% dari aset omset itu bisa digunakan sebagai pintu masuk menurut saya untuk menggunakan leniency program ini sebagai salah satu strategi dalam pengungkapan kartel.